4 perempuan Belanda yang mengkhianati bangsanya demi Indonesia. Like dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 Desember tahun 1946. Pada musim dingin Rotterdam menusuk tulang. Di pelabuhan, sebuah kapal bernama Walter Freden bersiap bertolak menuju Hindia Belanda. Sebuah negeri yang baru saja berani memproklamasikan kemerdekaannya, meski kekuatan kolonial Belanda belum rela melepaskan cengkeramannya. Di antara kerumunan serdadu berseragam kenil dan awak kapal, berdiri 4 perempuan kulit putih, Dali Zacharius, serta 3 bersaudara, Betsy, Annie, dan Minnie Cobus. Mereka bukan hendak pergi menaklukkan negeri jajahannya, melainkan sebaliknya, memihak Republik Muda yang sedang berdarah, mempertahankan kemerdekaannya. Di mata Belanda, mereka adalah pengkhianat, tapi di hati Indonesia, merekalah pejuang. Perempuan kulit putih di kapal pembawa tentara. Kapal itu seolah gambaran dunia yang terpecah dua. Satu sisi, para tentara Belanda yang hendak menertibkan Republik, yang dianggap membangkang. Di sisi lain, sekelompok kecil orang Belanda yang justru mendukung Indonesia, dan mereka tahu risikonya, yaitu kehilangan kewarganegaraannya, diasingkan, bahkan dicap pengkhianat. Orang tua saya menangis saat mengantar saya, bukan karena saya membela Indonesia, tapi karena saya pergi jauh. Kenang Dali puluhan tahun kemudian, cinta, keroncong, dan perlawanan di Amsterdam. Semua berawal dari perkenalan keluarga Cobus, keluarga sosialis di Amsterdam, yang sejak lama menentang penjajahan. Rumah mereka jadi tempat singgah para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal Belanda. Dari situ, ketiga bersaudara Cobus jatuh hati pada pria-pria Nusantara. Pada 9 Mei tahun 1946, mereka menggelar nikah massal di Belanda. Betsy dengan Jumiran, Annie dengan Jabir, Minnie dengan Amari. Dan sejak saat itu, pilihan mereka jelas. Indonesia adalah tanah air mereka. Tiba di Indonesia, disambut garis demarkasi, tanggal 1 Januari tahun 1947. Kapal mereka merapat di Tanjung Priok, Jakarta masih dalam cengkeraman Belanda. Mereka dijemput kereta menuju Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu. Di sepanjang perjalanan, ketiga Cobus muda berkali-kali menjulurkan kepala keluar jendela kereta, berteriak, "Merdeka! Merdeka!" Di stasiun Kranji, seorang serdadu kenil memandang mereka heran. "Kalian ke sana?" tanyanya sambil membuat gerakan lingkaran di pelipis. Di mata tentara Belanda itu, mereka gila. 4 perempuan kulit putih yang membelot ke pihak Republik bertemu Soekarno, diserahkan untuk Indonesia. Sesampainya di Yogyakarta, mereka diundang bertemu Presiden Soekarno. Sang ibu, Min Cobus, menyerahkan ketiga anak perempuannya kepada Bung Karno. "Ketiga anak saya ini satu-satunya harta milik saya," kata Min. Soekarno menepuk bahunya. "Jangan khawatir, Ibu, kami akan menjaga mereka." Ketika peluru dan ledakan menjadi kehidupan sehari-hari, saat agresi militer Belanda pertama meletus pada 21 Juli tahun 1947, mereka tak punya waktu untuk takut. Annie dan Minnie bergabung dengan Palang Merah Indonesia di Jember, membantu ribuan pengungsi Surabaya. Dali menetap di Solo, menjadi istri bangsawan Mangkunegaran, Raden Masutarjo Surjo Sumarno. Ledakan mortir dan tembakan jadi suara sehari-hari. Hingga suatu pagi di Malang, 3 serdadu kenil datang, menenteng senapan ke depan pintu. "Apa kalian tak bisa dapat lelaki Belanda sampai harus menikah dengan orang Indonesia?" ejek mereka. Dali, Annie, dan Minnie berdiri tegak. Mereka tahu keberpihakan mereka tak bisa dibatalkan. Harga pengkhianatan dan setia sampai akhir. Betsy sempat ditangkap di Jember, disangka mata-mata. 2 hari diinterogasi sebelum akhirnya dibebaskan. Surat-surat dari keluarga di Amsterdam tak lagi datang. Beberapa kerabat menyebut mereka verrader atau pengkhianat. Namun, mereka tetap tinggal
membantu di kamp pengungsian, merawat korban perang, menjadi saksi detik-detik berdarah Revolusi Indonesia. Tanah air baru di bawah merah putih. Setelah Indonesia merdeka penuh, di akhir 1949, keempat perempuan itu tak pernah kembali ke Belanda. Dali menetap di Solo, aktif dalam sosial budaya. Eni dan Mini tetap di Palang Merah Indonesia. Betsy hidup di Banyuwangi bersama suaminya, meski pernah dipandang aneh sebagai kulit putih di tengah Republik Muda. Mereka tak pernah menyesali keputusan yang mereka buat di atas kapal Welta Freden. Indonesia tanah air kami. Di sini kami lahir kembali, kata Dali di usia senja. Sumber pertama Jensen, Hild dan Calais Race Indonesia. Margin kiri, ke 2017. Kedua wawancara BBC Indonesia dengan Dali Zegerius, ke 2016. Ketiga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Keempat Sejarah Palang Merah Indonesia. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.